Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman gugus 5 yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, BDR-nya Allahu Akbar. Oke teman-teman, tetap semangat untuk belajar matematika hari ini, jangan bosan, terus latihan, dan jangan lupa disiapkan bukunya ya teman-teman di halaman 68 sampai 71, sambil disiapkan juga bukunya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah siap? Semoga hari ini Allah mudahkan dalam proses belajarnya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan antara volume dengan waktu dan pada debit. Nah, apa itu volume? Nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung perbandingan antara volume dengan waktu pada debit. Oke teman-teman sudah siap? Siap dong. Allahu Akbar. Gugus 5 itu kan setelah hebat-hebat ya teman-teman ya. Oke lanjut ya teman-teman. Ini saja punya satu masalah. Zaki dan Naya masing-masing mempunyai akuarium. Volume kedua akuarium tersebut sama, isinya sama ya, berarti isi dalam akuarium itu sama jika diisi dengan air. Sore ini mereka mengisi akuarium mereka. Zaki menggunakan air pam yang dialirkan melalui keran untuk mengisi akuariumnya hingga penuh. Zaki memerlukan waktu 5 menit. Nah, sementara itu Naya menggunakan air sumur yang dialirkan menggunakan selang untuk mengisi akuariumnya hingga penuh. Naya memerlukan waktu 7,5 menit. Kalau Zaki 5 menit, Naya 7,5 menit. Nah, kenapa? Mengapa waktu yang mereka perlukan berbeda? Hal tersebut dikarenakan debit air yang mengalir dari kedua sumur berbeda. Jadi, debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu, ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan berbeda. Ternyata debit air yang mengalirnya berbeda. Yang satu menggunakan keran, yang satunya lagi menggunakan selang dari sumur. Nah, debit dalam hal ini dipandang sebagai perbandingan volume dan waktu. Rumus untuk menentukan debit adalah debit atau D sama dengan volume atau V dibagi dengan waktu atau T. Nah, ini teman-teman dipelajari sebelumnya di kecepatan ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kalau ini debit atau D itu sama dengan volume atau V dibagi dengan waktu. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini rumusnya ketika ingin mencari debit. Lanjut? Oke, lanjut teman-teman. Satuan debit diturunkan dari satuan volume dan satuan waktu. Nah, contohnya seperti ini. Ini saja sudah sampai memperlihatkan kepada teman-teman ini adalah satuan volume dan satuan waktu. Nah, ini satuan debitnya adalah kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Ya, biasanya ditulis dengan angka 3 di atas, kilometer lalu ada tambahan angkanya 3. Bagaimana cara mencarinya? Sama seperti satuan panjang yang lalu, kalau dia naik maka dibagi 1000, sedangkan kalau dia turun dikali 1000. Oke, perhatikan teman-teman, ketika nanti ada soal yang misalnya dari sentimeter ke desimeter kubik, dari sentimeter kubik ke desimeter kubik, maka dibagi 1000. Sedangkan kalau dari kilometer kubik ke hektometer kubik maka dikali 1000. Oke ya, sampai sini paham teman-teman? Lanjut. Volume juga dapat dinyatakan dalam satuan liter. Ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Sama, ketika dia naik maka dibagi 10, sedangkan ketika dia turun dikali 10. Misalnya dari liter ke sentiliter berarti dia turun. Nah, berapa kali turunnya? 2, berarti dikali 100. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Satuan volume yang sering digunakan adalah meter kubik, liter, dan mililiter. Satuan debit yang sering digunakan dalam meter kubik per detik dan mililiter per detik. Jadi itu yang biasa digunakan untuk satuan volume dan satuan debit ya.
Nah, ada contoh soal yang ada di buku ya teman-teman, kita akan bahas di sini bareng-bareng. Pak Dono mengisi kolamnya yang kosong dengan air menggunakan selang. Kolam Pak Dono terisi air sebanyak 54 meter kubik dalam waktu 30 menit. Berapa liter per detik debit air yang mengalir dari selang tersebut? Ingat teman-teman, perhatikan dengan baik-baik apa yang ditanya. Kalau itu berbeda dengan soalnya, maka kita harus mengubahnya menjadi sesuai yang ditanya. Nah, di sini 50 meter, 54 meter kubik, sementara yang ditanya adalah liter. Berarti kita harus mengubahnya. Waktunya 30 menit diubah menjadi detik karena liter per detik. Jadi, volume itu sama dengan 54 meter kubik sama dengan 54.000 desimeter kubik atau sama dengan 54.000 liter. Nah, ini ya teman-teman, karena yang ditanyanya liter, kita harus mengubah dulu menjadi liter. Waktunya 30 menit, sementara yang ditanya adalah detik. Berarti kita harus mengubahnya menjadi detik. Bagaimana caranya? Karena 1 menit itu adalah 60 detik, maka kalau 30 menit dikali dengan 60 detik sama dengan 1800 detik. Nah, sekarang kita tinggal mencari debitnya. Debit itu adalah volume dibagi waktu. Volumenya sudah diketahui 54.000 dibagi 1800 sama dengan 30. Jadi, debit air yang mengalir dari selang tersebut adalah 30 liter per detik ya. Ya, teman-teman ya, setelah dibagi. Nah, ini contoh dari bagaimana kita mencari debit. Itu sama dengan volume dibagi waktu ya. Teman-teman, dan perhatikan apa yang ditanya. Ketika yang ditanyanya tidak sama dengan yang diketahui, maka harus dirubah terlebih dahulu ya. Nah, sebenarnya antara rumus debit dan rumus kecepatan saling terkait ya teman-teman. Nah, ini rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Kecepatan bersesuaian dengan debit, jarak bersesuaian dengan volume. Jadi kecepatan sama debit sama, jarak sama dengan volume, waktu sama dengan waktu. Jika kamu perhatikan, debit sama dengan kecepatan, hanya satuannya yang berbeda. Kalau jarak kilometer, kalau volume tadi apa? Meter kubik ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau waktunya sama, jam, menit, detik gitu ya. Jadi jika diperhatikan, rumus debit sama dengan kecepatan, hanya satuannya yang berbeda. Nah, ini ada tabel di buku kalian, tabel 3.3 itu hubungan antara debit dan waktu. Nah, waktu debitnya 12 liter per menit. Ini sama debitnya, volume airnya 12 liter, 24 liter, 36 liter, dan 48 liter. Sedangkan waktunya 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 4 menit. Nah, perbandingannya kenapa debitnya bisa sama? Kita melihatnya dari volume dibagi waktu ya, 12 dibagi 1, 24 dibagi 2, 36 dibagi 3, 48 dan 48 dibagi 4. Nah, perhatikan hubungan antara kolom volume dan waktu pada tabel 3.3 dengan debit yang tetap. Nah, debitnya tetap, kecepatannya tetap liter per menit, 12 liter per menit. Jika volume semakin besar, maka waktu juga semakin besar. Ya, jadi kalau kolamnya besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sampai penuh juga bisa harusnya waktunya juga semakin besar. Tapi kalau kolomnya kecil, untuk mengisi airnya dan debitnya sama, itu waktu yang dibutuhkan semakin kecil ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman lebih paham dengan materi hari ini, dan kita akan latihan di buku dari buku dari buku matematika. Nanti kita akan latihan. Kalau kita sering-sering latihan, insya Allah kita akan lebih paham. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Ya. Baik teman-teman, terima kasih ya. Kita sudah selesai dengan materinya. Ada satu ayat Al-Quran ya. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Nah teman-teman, bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah nikmat dari Allah. Nikmat bisa belajar, nikmat bisa walaupun di rumah ya masih bisa mendengarkan dan menyimak video ya. Jadi itu, dan kita disuruh untuk sangat bersabar.
lagi banyak bersyukur. Jadi ketika kita bersabar nanti Allah tambahkan lagi kesabaran kita dengan ujian-ujian Allah ya. Ini ujian dari Allah ya teman-teman. Teman-teman sedang belajar dari rumah karena kondisi pandemi. Semoga teman-teman selalu diberikan kesabaran dan tetap bersyukur karena walaupun di rumah teman-teman masih bisa belajar, masih bisa menyimak, masih bisa menimba ilmu ya teman-teman. Ya, itu saja dari Ustazah. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Semangat terus BDR-nya. Lebih kurangnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.